Halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini sebetulnya kita akan belajar tentang gimana caranya sebetulnya membaca namanya post pattern gitu ya. Jadi post pattern itu apa? Post pattern itu adalah pola post yang disukai sama orang gitu. Jadi penting ya untuk mempelajari tentang post pattern agar Anda tahu konten mana gitu ya. Kan ada posting nanti banyak konten. Nah, konten mana yang paling relevan buat audiens gitu dan juga punya dampak besar ke dalam account Anda. Jadi uh, cukup penting menurut saya, ini adalah salah satu yang membuat saya kenapa cepat growth adalah karena saya sangat sadar bahwa saya harus relevan dengan audiens dan kita perlu membuat dan kita perlu mencari polanya seperti apa sehingga Anda bisa mengetahui itu. Nah, cara gimana? Cara itu gampang, Anda tinggal masuk ke Insight ya. Sekali lagi kita akan masuk ke Insight. Kemudian Anda masuk ke bagian post. Jadi Anda di post, Anda silahkan klik yang see all atau lihat semuanya. Nah, kemudian Anda bisa lihat berdasarkan period itu full gitu ya, katakan 1 tahun boleh gitu ya. Atau ya terserah Anda sih, kalau saya sih biasanya akan lihat dari semuanya. Kemudian Anda bisa atur bukan berdasarkan reach, tapi berdasarkan follow. Jadi memang di sini Anda bisa mengklasifikasi atau mengurutkan gitu ya, dari banyak metrik gitu ya. Kalau misalnya reach, maka Anda mencari konten mana yang paling banyak jangkauannya gitu ya. Jadi konten mana yang viral, boleh tanda petik gitu ya. Konten viral seperti apa. Tetapi kalau saya biasanya nggak cuman viral gitu, saya biasanya akan cari yang follow. Artinya gini, konten yang banyak atau misalnya kalau misalnya saya lihat reach ya, saya berdasarkan reach dulu. Nah, kalau Anda lihat konten yang saya dapatkan pada konten-konten ini itu ada yang sampai reach-nya sampai 970.000 gitu ya. Jadi nge-reach 970.000, kemudian yang ini ada 924.000 gitu ya. Kemudian yang ini 794.000. Jadi memang konten itu kategori viral, tapi coba kita urutkan berdasarkan follow. Kalau Anda berdasarkan follow, berubah datanya. Jadi yang ini masih sama ya. Jadi konten ini masih sama berdasarkan reach, itu masih nomor 1 sama ya. Tapi nomor 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu berubah. Coba kita lihat ya. Saya akan coba ganti berdasarkan follow. Nah, Anda bisa lihat waktu saya ubah berdasarkan follow, berubah urutannya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini ada konten yang secara reach itu dikit, cuma 350.000. Tapi kontribusi follow-nya besar. Follow-nya sampai 3.000 followers. Jadi kebayang ya, satu konten bisa mendapatkan follower sampai 3.300. Nah, kita sebetulnya perlu mencari konten-konten yang sebetulnya bisa berkontribusi follow pada kita yang besar kayak gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, Anda bisa lihat bahwa apa yang cukup banyak berkembang, artinya membuat akun saya berkembang adalah konten-konten yang sifatnya itu satu ya. Ini konten yang konten tutorial. Jadi konten tutorial membuat konten tutorial itu besar ya, konten ini tuh menambah follower 4.000. Jadi kebayang besar sekali ya. Konten 4.000 dengan impression hampir 1 juta lebih ya, 1.100.000. Jadi angkanya udah besar sekali dan follow-nya tinggi ya, 4.000 satu konten. Kemudian konten ini 3.300, konten yang ini tuh kontribusinya 2.800 konten. Jadi kebayang kalau Anda bisa buat banyak konten yang boleh dibilang tingkat follow-nya besar. Nah, dari sini sebetulnya kalau saya pribadi biasanya akan fokus dengan melihat polanya seperti apa. Kalau Anda lihat di sini kan untuk caption atau misalnya hook dari gambar itu nggak terlalu berbeda ya. Jadi kebanyakan memang hitam putih masih oke, kecuali kalau misalnya bentuknya nanti semuanya putih semua ternyata. Kalau putih semua artinya saya nggak akan buat hitam lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata hitam semua, ternyata orang nggak suka yang putih misalnya gitu. Jadi Anda bisa lihat pola seperti itu. Tapi kalau punya saya kebetulan warnanya tidak begitu pengaruh untuk hook, tetapi lebih isi konten berarti. Jadi konten yang cukup besar dampaknya gitu ya, atau yang audiens saya suka, itu adalah satu tutorial, kemudian yang kedua adalah ini konten tentang data ya. Jadi depth analytic, jadi depth analytic juga penting. Kemudian pelajaran dari brand-brand internasional ya. Jadi kayak ini dari Nike, kemudian ini dari Louis Vuitton ya. Jadi orang-orang cukup relevan dengan hal itu. Kemudian nah ini dampak tidak konsisten posting ternyata juga cukup banyak. Kemudian ini juga deep analytic. Jadi apa yang saya lihat, konten-konten yang disukai oleh follower saya adalah konten-konten yang seputar tips gitu ya. Kemudian tutorial, kemudian studi kasus brand internasional, kemudian brand internasional. Karena saya pernah juga bahas konten lokal ya, sepatu
Kompas, tapi ternyata, nah ini ya, ini juga, ini secara reach padahal bagus ya, jadi 98.000, tetapi follow-nya dikit ya, jadi cuma 98. Jadi ada beberapa brand yang saya bahas ya, lokal, tapi ternyata juga nggak bagus. Jadi kita perlu melihat pola seperti itu sehingga Anda bisa menentukan konten mana yang seharusnya Anda buat lebih banyak seperti itu. Jadi kurang lebih intinya seperti itu ya. Kalau Anda tidak mengurutkan berdasarkan follow atau reach, nanti Anda akan kesulitan untuk menentukan post pattern gitu ya. Jadi Anda nggak akan kesulitan nanti untuk menentukan konten mana sih yang paling bagus gitu ya. Jadi kurang lebih itu inti dari pelajaran kali ini gitu ya. Simple tapi dampaknya besar sekali buat pertumbuhan akun kita. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.